Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan laporan hasil skripsi saya di Departemen Teknik Kimia UISI. Nama saya Lukita Dibatiar dengan NIM 20315100032 dan partner saya Andre Pradana Putra dengan NIM 20315100012. Dosen pembimbing saya ada Ibu Ki Putri Prastuti STMT dengan NIM 9116199 dan Bapak Tri Edi Susanto STMT. Laporan hasil skripsi penggunaan polipropilin dan penambahan PVA pada aplikasi semen mortar waterproofing. Outline yang pertama adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Abstrak. Mortar adalah suatu bahan bangunan yang terdiri dari agregat halus, bahan perekat, serta air, dan diaduk hingga homogen. Mortar sebagai bahan bangunan biasa diukur sifat-sifatnya seperti kuat tekan, berat jenis, kuat tarik, dan daya serap air, dan lain-lain. Fungsi utama mortar yaitu menambah lekatan dan ketahanan ikatan dengan bagian susun suatu konstruksi. Latar belakang. Industri semen di Indonesia semakin tahun semakin meningkat. Dengan peningkatan tersebut terdapat kendala. Yang pertama, kebocoran dan keretakan. Yang kedua, keretakan. Dari kendala tersebut, suatu ide atau gagasan inovasi membuat semen mortar waterproof. Rumusan masalah yang pertama ada bagaimana pengaruh penambahan polypropylen sebagai pengganti serat fiber. Yang kedua, bagaimana pengaruh metode curing dan variasi penggunaan polyvinyl alkohol terhadap mortar. Yang ketiga, bagaimana komposisi optimum untuk menghasilkan mortar waterproof. Penelitian. Pertama, untuk mengetahui pengaruh penambahan polipropylen sebagai pengganti serat fiber. Yang kedua, mengetahui pengaruh metode curing dan variasi penggunaan polyvinyl alkohol atau PVA terhadap mortar. Dan yang ketiga, mengetahui komposisi optimum untuk menghasilkan mortar waterproof. Ruang lingkup. Ruang lingkup yang pertama mendapatkan hasil penelitian yang dapat disusun dalam bentuk laporan penelitian. Yang kedua, bahan dasar yang digunakan adalah semen OPC atau PPC dan semen putih merek Semen Gresik. Yang ketiga, uji yang dilakukan adalah uji kuat tekan, uji kuat tarik, dan uji permeabilitas. Yang keempat, faktor yang diteliti adalah penambahan polypropylen dan PVA. Metodologi. Alat yang digunakan dalam penelitian ada sendok semen, ayakan pasir, gelas ukur 500 ml, kaca ROG, spatula, baskom stainless, mengaduk, cetakan mortar. Bahan banyak digunakan berupa semen Portland atau PPC, polypropylen, air, bubuk batu kapur, batu silika, PVAC, superplastizer, PVA atau polyvinyl alkohol. Hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan ini terdiri dari beberapa review jurnal. Yang pertama, tentang pengaruh penambahan polyvinyl alkohol PVA terhadap uji kuat tekan. Di sini saya mengambil variabel yang mengandung PVA yang sesuai dengan penelitian saya, yaitu variabel B, C, dan D. Nah, dari tabel dapat dilihat hasil penelitian Fathia dan Tias menunjukkan penambahan serat PVA pada beton dapat meningkatkan ductilitas beton. Dapat dilihat pada variabel B, C, dan D. Variabelnya uji kuat tekannya semakin meningkat. Pengaruh penambahan polyvinyl alkohol PVA terhadap uji kuat tarik. Dari beberapa variabel B dan C memperoleh hasil kuat tekan yang tertinggi. Dapat dilihat pada tabel bahwa uji kuat tarik tertinggi. Dapat dilihat bahwa variabel B dan
C memperoleh hasil uji kuat tarik tertinggi sebesar 0,58 dan 0,85. Hasil uji permeabilitas itu terdapat pada variabel B dan C sebesar 12 cm. Dapat dilihat pada tabel. Jumlah pengaruh penambahan polipropilen fiber mesh terhadap sifat mekanis beton. Pengaruh penambahan serat polipropilen terhadap uji kuat tekan beton dan kuat tarik belah. Hasil uji kuat tekannya dilakukan oleh Hasan, Buran, dan Joko. Dapat dilihat bahwa penambahan dosis serat polipropilen pada dosis 0,6 kg per meter kubik hasilnya sebesar 29,17 MPa. Untuk uji kuat tariknya sendiri itu pada dosis 0,6 diperoleh 3,81. Itu dosis optimum untuk kuat tarik tekan yang paling tinggi, sehingga dikatakan dosis yang paling optimum. Review jurnal tinjauan kuat tekan beton mutu tinggi dengan penambahan dari tambang plastik. Kuat tekan beton pada umur 7 hari dengan penambahan tali tambang plastik 5 cm. Seperti yang dilakukan oleh Abdul dan Dia. Dapat dilihat bahwa pada benda uji yang ketiga memperoleh nilai kuat tekan yang tinggi, yaitu sebesar 8,23 MPa. Terus selanjutnya pada penambahan 7 cm pada umur 7 hari dapat dilihat bahwa nomor benda uji 1 dan 2 sama, yaitu memiliki nilai uji kuat tekan yang sama, yaitu sebesar 7,05 MPa. Penambahan 10 cm pada 7 hari. Dapat dilihat bahwa hasil yang tertinggi terdapat pada benda uji nomor 3, yaitu sebesar 7,52. Ini hasil pengujian beton rata-rata pada umur 7 hari. Yang pertama pada penambahan 5 cm sebesar 7,91, yang kedua 7 cm sebesar 6,74, yang ketiga 10 cm sebesar 7,13. Ini grafik hubungan beton kuat tekan beton pada umur 7 hari. Dapat dilihat bahwa setiap penambahan mengalami penurunan lalu naik lagi. Uji kuat tekan beton tali tambang plastik pada umur 28 hari, wajahnya 5 cm. Dapatkan hasil yang paling besar yaitu pada nomor benda uji yang pertama, yaitu sebesar 13,16 MPa. Yang kedua, kuat tekan beton dengan penambahan tali tambang plastik 7 cm pada umur 28 hari. Dapat dilihat bahwa nomor benda uji yang ketiga yang mendapatkan nilai kuat tekan yang paling tinggi, yaitu sebesar 12,46 MPa. Dan yang ketiga, untuk penambahan 10 cm pada 28 hari. Dapat dilihat bahwa nomor benda uji yang kedua memiliki nilai kuat tekan yang paling tinggi, yaitu sebesar 14,81 MPa. Ini tabel rata-rata uji kuat tekan selama 28 hari. Pada penambahan 5 cm rata-ratanya sebesar 11,75, pada penambahan 7 cm sebesar 12,14, penambahan 10 cm sebesar 12,14.
Grafik hubungan antara kuat tekan beton pada penambahan tali tambang plastik pada umur 24 hari. Dapat dilihat bahwa setiap penambahan tali tambang plastik, nilai kuat tekannya semakin tinggi. Dari grafik. Kesimpulannya itu nilai kuat tekan dari berbagai pengujian untuk pengujian pada jurnal pertama dapatkan nilai kuat tekan yang lebih tinggi dibanding dengan jurnal yang kedua. Sebaliknya pada pengujian jurnal yang kedua dan ketiga lebih baik menggunakan metode curing. Pada curing suhu ruang, air dapat dengan mudah menguap dari mortar. Penguapan ini dapat terjadi karena suhu ataupun tiupan angin. Biasanya penguapan ini akan menghambat proses terjadinya hidrasi semen. Hal ini tidak dari rendahnya kuat tekan yang dihasilkan dari curing atau suhu ruang. Jadi penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa mortar curing redam akan menghasilkan kuat tekan yang lebih tinggi dibandingkan dengan mortar luar ruangan. Hal ini menunjukkan bahwa hidrasi semen akan berlangsung lebih baik pada perawatan mortar dengan curing redam, sehingga pada pengujian ini menyaji kuat tekan yang terdapat pada jurnal kedua dan ketiga sangat perlu menggunakan metode curing akan dapat nilai kuat tekan yang tinggi. Yang ketiga, proporsi bahan yang digunakan berbeda sehingga mempengaruhi nilai kuat tekan. Yang keempat, penambahan serat polipropilen pada adukan beton dapat meningkatkan kuat tekan beton. Kuat tekan beton yang optimum pada beton serat dengan dosis 0,60 mg per meter kubik pada umur 28 hari sebesar 12,17 MPa. Jika dosisnya dinaikkan sedikit menjadi 0,06 sampai 0,65 kg meter kubik, kemungkinan nilai kuat tekannya akan semakin naik juga, misalnya menggunakan dosis sebesar 0,063 kg meter kubik pada umur 26 hari sebesar 29,69 MPa. Pada penelitian yang terdapat pada jurnal pertama, nilai bahan mortar dicampur dengan PVA powder menghasilkan nilai probabilitas sebesar 12. Bila bahan yang digunakan sama menggunakan mortar dicampur dengan PVA powder tapi menggunakan bahan berbeda, kemungkinan nilai probabilitasnya akan semakin kecil. Jika pada jurnal yang pertama menggunakan bahan powder dan jurnal kedua dan ketiga menggunakan serat, namun PVA powder memiliki kelemahan, yaitu tergantung pada kelembaban. Dengan kata lain, kelembaban yang tinggi sehingga lebih banyak air yang diserap, sehingga jika ingin menggunakan PVA powder harus menggunakan metode curing. Terima kasih.